Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rucila dari kelas 11 UTKB 1. Di sini saya akan membacakan 3 surat, yaitu surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan surat Al-Maidah ayat 32. Dan saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai kandungan dari ayat tersebut. Yang pertama adalah surat Yunus ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada ayat 40 ini, Allah menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 kelompok dalam mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul dan wahyu Al-Quran yang diterimanya. Sebagian menerima Al-Quran mengikuti ajaran Nabi dan mengambil manfaat dan risalah yang di bawahnya. Sebagian lagi, mereka tidak beriman, selalu mendustakan Nabi Muhammad, dan Allah lebih tahu tentang orang-orang yang membawa kerusakan di muka bumi dengan kemusyrikan, kezaliman, dan kedurhakaan karena mereka tidak mempunyai kesiapan untuk beriman. Di dalam kitab Tafsir Quraisy Shihab juga dijelaskan bahwa di antara orang-orang yang mendustakan itu terdapat orang yang percaya kepada Al-Quran setelah mengetahui apa yang ada di dalamnya dan memperhatikan makna-maknanya. Selain itu, di antara mereka juga terdapat kelompok yang tidak percaya kepadanya dan tidak berubah dari kesesatannya. Allah lebih mengetahui orang-orang yang berdusta dan berbuat kerusakan. Dia akan membalas mereka atas apa yang mereka lakukan. Yang kedua adalah surat Yunus ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabu fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Artinya, dan jika mereka tetap mendustakan Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan dari ayat ke-41 ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang di bawahnya. Beliau diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Segala perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan baik, sebaliknya amal buruk akan mendapatkan keburukan pula. Di dalam kitab Tafsir Quraisy Shihab juga dijelaskan, apabila mereka masih bersikap mendustakanmu, wahai Muhammad, setelah jelas bagi mereka tanda-tanda kenabianmu, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku mendapatkan balasan dari perbuatanku, dan kalian juga mendapat balasan dari perbuatan kalian. Bagaimanapun bentuknya, aku akan meneruskan dakwaku. Oleh karena itu, kalian tidak perlu mencela perbuatanku, sebagaimana aku tidak akan mencela perbuatan kalian. Maka lakukanlah apa yang kalian kehendaki, dan Allah akan membalas seluruh perbuatan kita sesuai apa yang kita kerjakan. Dari kedua penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan 3 poin berikut.
Yang poin yang pertama adalah umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad terbagi menjadi dua golongan. Dua golongan umat itu yang pertama adalah golongan umat yang beriman terhadap kebenaran, kerasulan, dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad. Kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Al-Quran. Poin yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Poin yang ketiga adalah orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Dan ia juga harus tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Yang ketiga adalah surat Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasad fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Dalam surat ini, Allah menjelaskan bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Begitu juga apabila seorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia-manusia yang tak berdosa. Dari segi sistem penciptaan manusia, terbunuhnya Habil telah menyebabkan hancurnya generasi besar suatu masyarakat yang akan tampil dan lahir di dunia ini. Al-Quran memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan jiwa manusia dan menganggap membunuh seorang manusia sama dengan membunuh semua masyarakat. Jadi, dalam surat ini terdapat 3 pelajaran yang dapat kita petik, yaitu yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah manusia merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Yang kedua adalah nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat.
Tetapi, keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka kisos merupakan sumber kehidupan manusia. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat, atau polisi harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.